Untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan kasus anak yang meninggal dunia akibat dianiaya kakak kelasnya, kami sudah terhubung dengan Yusriani Nasution yang merupakan ibu dari korban. Selamat sore Ibu Yusriani. Sebelumnya kami mengucapkan tentunya turut berduka cita atas apa yang menimpa anak ibu, khususnya juga keluarga ibu tentunya. Kita mengetahui sebelumnya bahwa Mbak Im ini kan mengeluh ada sakit pada bagian kepala dan juga badan ya Bu ya. Tapi apakah anak ibu juga menceritakan secara spesifik terkait dengan apa saja yang dialaminya sampai kemudian harus mendapatkan perawatan begitu? Itu tanggal 22 dia pulang sekolah itu hari Kamis kan. Dia pulang itu kebetulan dia dijemput sama ayahnya. Jadi dia pulang sendiri dari sekolahnya sampai ke tempat kami jualan. Dia pulangnya jam setengah 12 lewat gitu, pulang dia itu dia udah nangis-nangis. Mak, Mbak Im dipukul sini mak, katanya gitu Pak. Jadi saya bilang ya udah, jadi si anak karena menangis dipukulin, dia pulang sekolah di mana dipukul Mbak Im. Ibu bilang gitu, di sekolah mak dipukul si ini kan. Karena yang memukul dia ini pun kenal kami Pak. Jadi saya peluk anak ini, ya udah nak, nanti biar mama bilang aja mawak dipukul. Bilang gitu. Ya iya mak, nanti kita bilang mawak tuh ya. Dia diamlah, itu dia makan. Malamnya, sorenya kami bilang sama bapak ya, itu bapaknya anak yang memukul dia itu Pak. Ya, si anak tidak mengaku. Ini Wak, kami bilang ini anak Wak memukul dia. Mana ada kata yang memukul. Ya udah, nanti biar aku bilang aja lah. Lagian Wak, mana mungkin si Mbak ini bilang anak Wak yang memukul dia karena dia hanya dipukul. Mana mungkin dia bilang itu kan memang karena dipukulnya lah, makanya dia bilang gitu Pak. Bu, kemudian sampai kemudian dibawa ke rumah sakit, itu ada keluhan apa yang dialami oleh Mbak Im, Bu? Iya, Mbak Im dibawa ke rumah sakit, dia habis busuk. Tapi Mbak Imnya itu demam 2 hari. Itu udah dari yang dipukul dia itu udah hari ke-5 Pak. Kami bawa ke rumah sakit karena saya tengok makin parah dia kan. Duduk tak bisa, dia maunya golek aja. Makan pun dia tidak mau, sesudah dipukulin orang itu Pak. Mau makan apapun dia tidak mau. Paling minum sedikit aja udah. Jadi makan dia drop, jadi makin lemas dia. Jadi setelah adanya pemukulan itu, kemudian beberapa hari Mbak Im kemudian menderita sakit sampai demam beberapa hari begitu ya Bu ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Ketika kemudian di rumah sakit ini, apakah kemudian Mbak Im juga menceritakan misalnya ada penganiayaan lain begitu? Ya, kami bawa ke rumah sakit Pak. Malamnya kan saya bangun jam 4 pagi, dia cerita. Dia bilang mak yang mukul Mbak Im sini-sini sampai 5 orang. Tadinya dia bilang 1 orang aja Pak. Sudah dia besoknya mau meninggal itu, jam 4 pagi itu dia bilang 5 orang yang memukul dia. Saya tanya, dipukul di mana nak? Di sekolah katanya. Dia udah pulang gitu. Tapi dia bilang di mana gitu dipukulnya. Ibu, apakah setelah kemudian Mbak Im ini dinyatakan meninggal dunia begitu oleh dokter, apakah sudah dilakukan autopsi dan juga apa pendapat dokter terkait dengan penyebab kematian Mbak Im ini, Bu? Si Mbak Im sebelum meninggal ini di scanning dulu Pak. Sudah di scanning, difoto dulu dia kan. Dannya difoto, udah itu di scanning. Udah di scanning baru kami bawa ke ruangan lagi. Itulah dia. Waktu dia difoto si Mbak Im ini ngeluarin air mata. Jadi saya dan ini Mbak Im berobat, nggak apa-apa bersembuh. Ibu bilang gitu. Waktu di scanning pun begitu Pak, menangis juga, keluar air mata ya. Udah di scanning, dia dibawa ke ruangan lagi. Udah tak sadarkan diri. Udah nggak ada anak. Udah kasih Mbak Imnya. Dia mengaku kepalanya sakit, badannya sakit Pak. Itulah dia. Semakin hari dia duduk pun dia tidak bisa. Badannya mungkin bisa juga ya kan, karena dia nggak makan-makan. Tapi Milo dia mau minum teh manis, mau. Ibu paksa juga lah dia makan, minum kan. Ibu, menurut dokter apa Bu penyebab kematian dari Mbak Im, Bu? Kalau itu dia kan ibu oper ke rumah sakit Perngadi, dari rumah sakit Madani namanya.
Dia pergi rumah sakit Perngadi, disitulah langsung ditanganin. Karena di rumah sakit Madani alatnya nggak ada, nggak lengkap, nggak ada scanning di sana. Makanya dioper. Dokter belum tahu penyakitnya karena kan dia kemarin di apa Pak, dia pulang sekolah dipukulin, makanya kalau di rumah sakit Perngadi kan ada alatnya, makanya dia di scanning sama difoto biar tahu badannya ini gimana gitu. Itulah dia. Hasilnya Dokter belum tahu kenapa. belum dijelaskan oleh dokter kenapa Bu ya? Oke. Baru mau diperiksa kan dia udah nggak ada dok Pak. Tapi dugaan Ibu adalah ini masih terkait dengan penganiayaan yang dialami oleh Baim karena ini adalah bertepatan dengan peristiwa yang sebelumnya terjadi begitu ya Bu ya. Langkah hukum yang diambil oleh keluarga Bu apakah kemudian melaporkan begitu kepada pihak kepolisian? Melaporkan, tapi ada orang yang melaporkan. Ibu bukan Ibu secara langsung artinya yang melaporkan? Tidak ada melaporkan. Cuman ada orang yang melaporkan. Jadi karena polisi ini minta bagaimana Bu, apa karena Ibu divisum apa gimana? Ini kenapa divisum? Pak polisi, saya bilang ini untuk kebaikan masyarakat yang lain ya. Udahlah Pak, toh anak saya mau divisum dengan tidak divisum, toh si Baim tidak akan kembali lagi kan sama saya hidup-hidup. Ya udah divisum aja kalau untuk apa itu kepentingan untuk rame ya kan Pak. Jadi nggak ada lagi anak-anak yang lain gitu yang pulang sekolah dipukulin karena dia pulang sendiri gitu. Biarlah divisum lah kemarin tuh sebaiknya semalam divisumnya. Ada keterangan nggak Bu dari pihak kepolisian terkait dengan hasil visum yang dilakukan kepada Baim? Belum ada keterangan hasilnya, belum keluar, nanti dikabarin gitu Pak. Tapi karena apa katanya divisum kan kita harus persetujuan ya kan. Betul. Namanya ada di kertas yang tertulis. Satu polisi juga udah menanya sama Ibu siapa-siapa aja udah Ibu apa udah masuk laporan, udah tercatat sama polisi siapa-siapa nama yang disebut si Baim itu, yang 5 orang itu. Baik Ibu, Ibu Yusriani terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan kepada kami di Berita Satu Sore dan tentunya semoga kita berharap juga semoga ada keadilan atas apa yang terjadi begitu pada Baim. Terima kasih banyak Ibu.